Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada tanggal 4 Desember, gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru, meletus, mengeluarkan awan vulkanik. Nah, 200 tahun yang lalu, sebelum Pangeran Diponegoro melakukan perang Jawa 1825, Gunung Merapi meletus. Lalu beliau mendapat petunjuk berupa hidayah untuk memahami Quran terjemahan di dalam bahasa yang beliau mengerti. Nah, kita 200 tahun setelah beliau, kurang lebih 2025, ini juga akan mengalami satu fase perubahan yang signifikan di dunia, yaitu dengan terbukanya berbagai fenomena oleh teknologi yang berkembang secara digital saat ini. Jadi sebelumnya pembacaan Quran terjemahan ini dengan latar belakang pengetahuan yang ada dulu secara bahasa, lalu pada saat 1000 tahun pertama Quran turun, lahirlah matematika. Nah, menjelang abad 21 ini memasuki pertengahan, mulai terbuka berbagai fenomena gelombang Android. Jadi di Al-Quran sudah ada petunjuk tentang kitab ilmu. Jadi Al-Quran itu adalah kitab ilmu, bukan syair atau ilmu bahasa yang bisa dibolak-balik, tapi adalah satu data yang akurat, yang bisa dipelajari dengan matematik, bisa dibuktikan untuk pembuatan teknologi, pesawat, komputer, dan lain-lain. Lalu juga ada petunjuk beriman kepada cahaya. Cahaya di sini adalah dimensi daripada malaikat. Nah, dimensi dari malaikat inilah yang wajib kita imani melalui bacaan mulia Quran terjemahan, yang akan menjadi cahaya di kepala manusia yang beriman kepada petunjuk tadi. Jadi petunjuk itu adalah cahaya yang dibawa oleh Jibril, yang memang para malaikat ini direkayasa dengan cahaya. Jadi teknologi cahaya yang ada pada malaikat ini tidak menimbulkan guncangan seperti teknologi nuklir yang manusia mampu. Nah, pemahaman ini berkembang sehingga fenomena agama yang selama ini merupakan rekayasa bahasa akan ditinggalkan orang. Jadi orang akan masuk pada satu
tuntunan yang berteknologi, sains dengan bahasa matematik. Jadi para tokoh-tokoh agama ini mungkin cuman pandai berbahasa lisan. Mereka cenderung tidak menguasai bahasa sains dan teknologi. Nah, saat ini banyak sekali Quran terjemahan di dunia ini yang mulai dipahami oleh manusia yang mengerti sains dan perkembangan dunia saat ini, dan ini menjadi satu pemahaman untuk mengenal pencipta langit dan bumi dengan benar, sehingga terungkaplah kenapa ada bahasa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi beriman kepada Rabb. Nah, bagi mereka yang sudah cukup lama membaca Quran terjemahan dan juga paham teknologi, maka itu akan terjadi pemahaman yang lebih tinggi dari sekedar pemahaman bahasa yang cenderung menjadi perdebatan, pemutarbalikan cerita gitu, yang menjadi lahannya dari kebohongan dajjal gitu. Tapi kalau sains tidak bisa dilakukan kebohongan, karena dia harus dilakukan uji coba, perhitungan yang akurat. Jadi ke depan akan ada satu perubahan besar di dalam pemahaman alam semesta yang berhubungan dengan pencipta langit dan bumi, yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim bahwa dia beriman kepada pencipta langit dan bumi, bukan kepada makhluk-makhluk ciptaan. Demikian sharing kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.